Bahasan selanjutnya adalah mengenai Big Data Analytics dalam pendidikan. Dengan data yang tersedia dengan jumlah yang besar, analitik data mengacu pada sekumpulan teknik dan aplikasi untuk mengeksplorasi, menganalisis, memvisualisasikan data dari sumber internal dan eksternal. Aplikasi dapat berkisar dari Business Intelligence atau BI, Enterprise Reporting, Online Analytical Processing atau OLAP, kemudian hingga bentuk analitik yang lebih canggih seperti descriptive analytic, predictive, dan perspective analytics. Analisis deskriptif ini mengidentifikasikan hubungan dalam data sehingga seringkali dengan tujuan untuk mengkategorikan data ke dalam kelompok. Sedangkan analisis prediktif mengeksplorasi pola yang ditemukan dalam data historis untuk membuat prediksi tentang perilaku masa depan. Sedangkan analisis preskriptif itu menyarankan pilihan keputusan dan menemukan implikasi keputusan alternatif. Jenis data dapat bermacam-macam dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti data transaksi internal, data web, data lokasi, data perilaku penjelajahan, perilaku mengemudi, data pemerintah, dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya digitalisasi masyarakat, banyak data siap untuk dieksplorasi. Meningkatnya jumlah data dengan jumlah yang sangat signifikan telah menciptakan celah antara volume data yang dihasilkan dan yang disimpan, dan pemahaman serta pengambilan keputusan berdasarkan data tersebut. Teknik analisis tradisional seperti query dan pelaporan atau analisis spreadsheet tidak dapat mengatasi kompleksitas dan ukuran sumber data saat ini. Disinilah analitik lanjutan atau advanced analytic masuk dan menghasilkan deskripsi otomatis dari data dalam hal pola yang dapat ditafsirkan oleh manusia, dan prediksi nilai yang tidak dapat diketahui atau masa depan dari variabel yang dipilih menggunakannya. Misalnya pengelompokan, klasifikasi, atau teknik regresi. Aplikasi dan fungsi analitik data memberikan berbagai peluang di sektor publik. Pemerintah di seluruh dunia telah membuat rencana dan peta jalan untuk mendukung pengembangan data besar atau big data di sektor publik dan swasta. Pendidikan khususnya semakin banyak menggunakan ketersediaan kumpulan data yang besar, karena setiap langkah yang diambil oleh siswa di dunia online dapat dilacak, dianalisis, digunakan, dan ada banyak peluang untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa. Pertama, teknik analisis data dapat digunakan untuk meningkatkan proses belajar siswa dengan memberikan umpan balik waktu yang nyata atau real time, atau dengan perkaya pengalaman belajar. Berkat penggunaan analitik data, lingkungan belajar dapat lebih sesuai dengan karakteristik siswa dalam hal kemampuan kognitif, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian minat, gaya belajar, motivasi, atau kemampuan meta kognitif siswa juga termasuk di dalam hal tersebut. Sehingga pembelajaran adaptif dan berbeda yang serupa sulit untuk diwujudkan di kelas fisik dan akan mudah untuk diwujudkan di kelas online. Kemudian yang kedua adalah analitik data dapat digunakan untuk mendukung instruktur atau guru. Menggunakan analitik data, instruktur dapat melacak dengan lebih baik dan mengambil tindakan yang lebih baik yang ditargetkan untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa. Dengan menggunakan data siswa yang komprehensif dengan hasil belajar, seperti dalam hal keberhasilan siswa atau putus sekolah atau keterampilan kognitif dari kelompok siswa, maka hasil belajar siswa dapat dievaluasi dan dapat diprediksi. Kemudian instruktur dapat memberikan perhatian tambahan kepada siswa yang berisiko tertinggal pelajarannya. Selain itu, instruktur dapat memperoleh analitik deskriptif dari kemajuan yang dibuat siswa dalam kursus online. Selain itu,
instruktur dapat menggunakan analitik data untuk mendeteksi penipuan yang dilakukan oleh siswa dengan lebih hemat biaya tentunya. Membuat indikator kualitas untuk kursus juga difasilitasi oleh analitik data kepada instruktur. Kemudian yang ketiga, kemungkinan dalam menggunakan analitik data untuk mengukur kinerja dari instruktur. Saat ini relatif sulit untuk membandingkan dan menilai kinerja instruktur. Kemudian dengan adanya data, maka kinerja instruktur dapat diukur dengan evaluasi pengajaran siswa atau Students Evaluation Teaching atau SET. Yang terakhir, bagi pembuat kebijakan seringkali tidak jelas bagaimana sekolah menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan hasil yang jelas dengan menggabungkan data yang terstruktur dan data tidak terstruktur dari berbagai sumber. Analisis data dapat memberikan solusi bagi pemerintah untuk bertujuan memantau kinerja sekolah menjadi lebih dekat dan lebih baik. Peningkatan dalam analitik data adalah hasil dari pencatatan otomatis dan ketersediaan data dalam bentuk elektronik. Faktor pendukung utama evolusi ini adalah ketersediaan pengumpulan data yang murah, penyimpanan data, dan teknologi komputasi. Sistem informasi menyimpan dan mengelola data tentang latar belakang siswa, pendaftaran, program, dan kinerja, serta semua data tersebut dapat dipertukarkan, digabungkan, atau diproses. Selain itu, pengenalan sistem manajemen pembelajaran dan aplikasi pembelajaran online memungkinkan sejumlah besar data tentang proses pembelajaran dapat dikumpulkan secara real time. Kemudian ketersediaan data tentang proses pembelajaran memungkinkan perilaku siswa sepanjang pengalaman belajar dianalisis dan dideskripsikan. Jumlah data pendidikan ini digabungkan dengan informasi siswa, kursus, instruktur akan memungkinkan untuk menggunakan teknik pelaporan tradisional atau bentuk analitik yang lebih canggih, sehingga analitik deskriptif dan seperti analitik deskriptif dan prediktif. Dengan kemungkinan mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan, muncul potensi keuntungan yang sangat besar melalui penggunaan analitik data yang tepat. Para pembuat kebijakan, seperti misalnya kepala sekolah, semakin menyadari bahwa dengan adanya data kuantitatif dan kualitatif, mereka dapat memantau dengan lebih baik aktivitas dari sekolah atau universitas yang mereka kelola. Analitik data memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan data tersebut sehingga sekolah atau universitas akan berjalan menjadi lebih baik. Selain itu, ketersediaan data akan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari intervensi mereka. Misalnya, inovasi konstan dalam pendidikan, seperti guru yang bereksperimen dengan metode pengajaran yang berbeda. Sebagian besar intervensi ini tidak diteliti dengan tentang efisiensi atau efektivitasnya karena tidak adanya data yang tepat. Tidak ada data yang dapat diandalkan dari sebelum dan setelah pelaksanaan intervensi tersebut. Maka analisis data akan dapat memberikan solusi. Pada saat yang sama, kita perlu berhati-hati dengan banyaknya data. Meskipun menggabungkan data dari berbagai sumber dapat menimbulkan masalah privasi, menangani terlalu banyak data juga dapat menjadi masalah yang rumit. Ini juga akan memaksa kita untuk berpikir tentang pertanyaan normatif seperti apakah kita harus menyimpan data yang dikumpulkan selama proses pembelajaran siswa dan berapa lama kita harus menyimpan data tersebut secara otomatis. Pertanyaan serupa menunjukkan bahwa analitik data dalam pendidikan seharusnya tidak menjadi domain dari satu disiplin ilmu saja. Dengan mempertemukan berbagai disiplin ilmu seperti tim multidisiplin pedagogis, filsuf, ilmuwan komputer, sosiolog akan menjawab lebih komprehensif
untuk tantangan pendidikan ke depan.